Yo barudak, welcome back again dengan Nihau di channel J2, dan kali ini saya akan ngebahas film thriller yang penuh dengan ketegangan dan juga misteri. Film ini mengisahkan seorang detektif dengan gangguan pendengaran yang harus menangani kasus yang berbahaya di situasi yang serba terbatas. Saat ia mencoba mengungkap kebenaran, justru ia terjebak dalam permainan mematikan yang membuatnya harus bertahan hidup dengan cara yang tidak biasa. Di dunia yang bising, ia harus mengandalkan insting untuk bertahan. Penasaran bagaimana menghadapi situasi ekstrim ini? Kita langsung gas aja ke alur cerita film yang berjudul The Silent Hour tahun 2024. Tapi sebelum lanjut, passwordnya dulu. Nyentang. Kisah akan berfokus pada seorang pria yang bernama Frank. Ini dia orangnya. Ia adalah seorang detektif polisi dari divisi pembunuhan. Saat itu ia menerima telepon dari putrinya yang bernama Sam. Sebagai ayah yang bertanggung jawab, Frank selalu berusaha menepati janjinya untuk bertemu dan memberikan hadiah kepada Sam. Of course I'm gonna be there. Have I ever missed one before? Well, if I told you, it wouldn't be a surprise, now would it? Hey, Sam. But no arms or legs. Tak lama kemudian, Frank dan rekannya yang bernama Slater sedang bertugas untuk menyelidiki sebuah kasus di dermaga. Di sana mereka bertemu dengan Jimmy, seorang pekerja yang diharapkan memberikan informasi. Sebenarnya mereka bisa langsung menangkap target, tetapi surat perintah datang terlambat. Mereka pun meminta Jimmy untuk bekerja sama, akan tetapi... Weapon! Whoa, 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 whoa! Dan ya, Frank dan Slater dipaksa untuk meletakkan senjatanya saat Jimmy mengancam temannya. Situasi itu membuat Jimmy panik, lalu ia melepaskan tembakan sambil mencoba kabur. Beruntung tembakannya meleset sehingga Frank terus mengejar hingga ke sela-sela kontainer. Frank terus menghitung jumlah tembakan Jimmy. Tepat sesuai seperti perkiraannya, ada 6 peluru. Saat amunisinya habis dan Jimmy hendak ditangkap, tiba-tiba... Beberapa bulan setelah insiden yang membuat pendengaran Frank terganggu, ia kini harus memakai alat bantu dengar. Saat bekerja, ia merasa tidak nyaman dengan suara mesin di kantor hingga sulit berkonsentrasi. Tak lama kemudian, putrinya menelpon dan mengundangnya ke sebuah acara, namun Frank menolak. Meski sudah mencoba berbaur, ia tak sanggup menghadapi kebisingan. Sam terus memohon agar ayahnya datang, bahkan belajar bahasa isyarat demi bisa berkomunikasi dengannya. You are coming, right? Next Friday. Ya, karena kebisingan itu Frank tak lagi bisa mendengar suara putrinya hingga ia frustasi. Ia pun memeriksakan dirinya ke dokter. Ternyata alat bantunya bermasalah dan berhasil diperbaiki. Dokter menjelaskan bahwa kondisi koklea Frank semakin memburuk. Sudah 11 bulan sejak kejadian dan pendengarannya menurun sekitar 80%. Ia juga disarankan untuk menghindari suara keras karena beresiko menyebabkan tuli permanen. Malam harinya Frank kembali bertugas, namun ragu bisa menghadapi kebisingan di lokasi. Ia bahkan sempat memarahi rekannya karena dianggap terlalu keras, padahal suaranya normal. Di hadapan mereka terdapat 2 jasad pengedar yang tewas tertembak, serta seorang pria tua sebagai saksi yang menemukan keduanya. Saat pria itu mencoba menjelaskan, suaranya terlalu pelan meski diminta lebih keras. Frank tetap kesulitan mendengar. Stay there. They should be there. My spot. That's where I have to be. Frank! Alih-alih mendapatkan petunjuk, Frank justru pusing karena yang ia dengar hanyalah campuran suara helikopter, kamera, dan juga sirine. Tak tahan dengan kebisingan itu, ia memilih kembali ke dalam mobil. Karena frustasi, Frank pun pergi ke bar untuk minum teh manis. Tak lama, Slater datang untuk menyampaikan bahwa ternyata telah dipindahkan dari divisi pembunuhan ke narkotika. Slater mencoba menghibur dengan mengatakan banyak polisi lain yang juga memiliki keterbatasan. Namun Frank tetap ingin mundur karena merasa tidak lagi berguna. Mendengar hal itu, Slater menawarkan tugas yang lebih sesuai, yaitu membantu sebagai penerjemah dalam kasus pembunuhan dengan saksi seorang tuli. What they see? We don't know yet. She's deaf. Official interpreter's off duty till next week.
Karena penerjemah utama sedang cuti seminggu, awalnya Frank tersinggung dan menolak. Namun setelah dibujuk Slater, ia akhirnya menerima. Kasusnya ini melibatkan seorang wanita yang bernama Eva yang menjadi saksi di TKP. Alih-alih langsung melapor, ia justru pulang dan baru melaporkannya keesokan hari. Polisi ingin mengetahui alasan Eva menunda laporan tersebut. 33 years old. She witnessed that via the 911 relay this morning. It was on Wednesday night, but you wait this long? Go there to find out, partner. Singkat cerita, Frank dan Slater mendatangi rumah Eva. Frank mencoba untuk menyapa dengan bahasa isyarat, namun masih terbata-bata karena belum lancar. Situasinya menjadi canggung yang mana Frank gugup, Eva kesal karena yang datang penerjemah amatir dan Slater ikut bingung. Beruntung Eva tetap mengizinkan mereka masuk dan menginterogasi pun dimulai. Thank you, ma'am. So it looks like you're moving out. Ternyata pemilik gedung sudah mengusir para penghuni sehingga Eva bersiap meninggalkan apartemen itu. Meski tuli ia mampu membaca gerak bibir. Ceritanya malam itu sebagai seorang fotografer, Eva berada di luar untuk memotret bulan purnama. Tapi tanpa sengaja ia melihat pertengkaran dan langsung merekamnya. Taking photos Wednesday night? Okay. A fight, an argument. Just a little more time. That's it. Setelah mendengar kesaksian Eva, Slater menyita ponselnya untuk mengambil video dan berjanji segera mengembalikannya. Sementara itu Frank ke toilet untuk menghubungi putrinya, namun ia merasa ada yang janggal. Ia lalu menelusuri apartemen Eva dan menemukan ruang pencucian foto. Ternyata saat Frank di toilet, Slater memeriksa berkas Eva dan menemukan riwayat kasus terkait narkotika serta pernah menjalani rehabilitasi. Kecurigaan Frank pun menguat di mana ia sebelumnya melihat obat penanganan overdosis di kamar mandi sehingga menduga Eva keluar malam itu bukan sekedar untuk memotret. Di kamar mandi Eva menemukan ponsel Frank yang tertinggal. Frank pun menyadarinya dan segera kembali ke apartemen Eva. Namun ternyata sudah ada beberapa pria yang berhasil masuk menyekap Eva dan mengancamnya meski Eva tidak bisa mendengar ancaman tersebut. Karena ada pria yang berjaga di depan pintu, Frank pun mengurungkan niatnya untuk masuk ke dalam. Tak hilang akal, ia pun mencari cara lain dengan naik ke atas lalu turun lewat tangga depan. Dari sana, ia melihat Eva sedang diinterogasi dan ketakutan karena salah satu pria mengenalinya dari TKP. Eva menulis di kertas dan berjanji tidak akan melaporkan apa yang dilihatnya. Sementara Frank berusaha untuk mendengar dari luar namun tetap tidak bisa. Copies of the video. No, just one last question. Did anyone else see the video? Ternyata pria itu bernama Mason. Ia menanyakan apakah ada orang lain yang melihat video yang direkam oleh Eva. Dengan panik Eva menegaskan tidak. Namun Mason tak percaya dan hendak melukai Eva saat itu juga. Melihat hal tersebut, Frank segera mendobrak kaca dan merebut pistol mereka. Tapi tiba-tiba pria yang berjaga di pintu masuk hingga akhirnya dalam baku tembak yang terjadi, Frank berhasil melumpuhkan satu pria lalu kabur keluar. Mason segera memerintahkan anak buahnya untuk berpencar dan mengepung gedung. Namun anehnya ia melarang mereka untuk menembak Frank maupun Eva. Yakin keduanya tak bisa lolos, Mason menyuruh semua pintu keluar untuk dijaga. Meski begitu, Frank dan Eva berhasil bersembunyi. Eva bingung bagaimana para pelaku bisa menemukan dirinya dan alasan mereka mencarinya. Padahal ia sudah menyerahkan rekaman kepada Frank dan juga Slater. Frank pun curiga ada oknum polisi yang membocorkan data Eva alias ada seorang pengkhianat. Ia juga menduga Eva malam itu bukan sekedar untuk memotret, melainkan membeli narkotika. Dugaan ini diperkuat dengan ditemukannya obat penanganan overdosis di kamar mandi. Namun Eva membantah, ia mengaku sudah berhenti.
shit. I need both of you now. Call me as soon as you get here. Fuckers. Ia menjelaskan bahwa malam itu ia merayakan kabar bahagia karena mendapatkan kesempatan untuk memamerkan karya fotonya di sebuah galeri. Karena terlarut-larut dalam euforia, ia minum berlebihan hingga lepas kendali. Itulah sebabnya ada obat tersebut. Eva juga mengaku terlambat melapor karena takut mengingat salah satu korban adalah bandar yang dulu pernah ia kenal. Frank kemudian terdiam sejenak dan mulai mempercayai Eva. Ia pun mendapat ide untuk mencari ponselnya agar bisa meminta bantuan. Ia meminta Eva tetap diam dan mengunci pintu. Sementara itu seorang tenaga medis datang untuk menolong pria yang terluka. Gunshot wound to the... Sebelumnya, wanita itu mengajukan 3 syarat. Pertama, tidak menyebut nama, tidak membahas detail aktivitas ilegal, dan kesepakatan kerja harus melalui perantara. Sebagai imbalannya, ia tidak akan mengungkap apapun yang terjadi di sana, termasuk kepada pihak yang berwenang. Hold this up. What? Setelah Mason setuju, ia membantu wanita itu untuk menjalankan tugasnya. Namun tiba-tiba melihat ponsel milik Frank sehingga langsung memahami rencana Frank. Ia pun memberitahu anak buahnya bahwa Frank pasti sedang mencari ponselnya. Mason segera memerintahkan mereka untuk masuk dan menyisir setiap kamar apartemen sambil bersiap menghadapi Frank. Connected to this building is rerouted if they talk to anyone. Understand that, right? Everyone's got everything on the line, not fuck this up. Sementara itu di sisi lain, Eva mencoba meminta bantuan, namun orang yang ia tuju tidak menyadarinya dan malah masuk ke dalam. Ia sempat melambai ke polisi di bawah, tetapi langsung terdiam saat menyadari polisi itu adalah bagian dari kelompok Mason. 2 polisi tersebut kemudian menyisir gedung dan naik ke atas. Dan di saat yang sama, Frank melihat mereka dan panik. Bagaimana tidak, ia tak bersenjata, ditambah lagi ia tidak bisa mendengar langkah para musuhnya. 2 polisi itu bernama Jack dan juga Farrell menyisir setiap kamar yang tersisa, sementara rekan lainnya berjaga di pintu belakang dan tangga darurat. Sal ditugaskan menghubungi kantor polisi dan menyadap panggilan darurat dari gedung tersebut. Frank kembali ke kamar Eva dengan tangan kosong. Eva segera menceritakan apa yang ia lihat. Police? I don't understand. The police? Frank pun panik saat mengetahui polisi itu bekerja sama dengan para pelaku. Ia menyadari mereka juga bagian dari kepolisian, sehingga setiap rencana yang ia buat kemungkinan sudah diantisipasi. Eva akhirnya punya rencana dan mengajak Frank untuk naik ke lift. Namun Frank terhenti karena baterai alat bantu dengarnya telah habis, sehingga ia kembali seperti tenggelam dalam keheningan. Batteries. Rencana pun gagal sementara para pengejar sudah memantau CCTV dan mengetahui posisi mereka. Ternyata yang mereka tuju adalah intercom darurat di dalam lift. Saat para polisi korup naik ke atas, Frank berusaha untuk meminta bantuan meski ia tak bisa mendengar jelas suara di ujung telepon. Ia hanya meminta agar menghubungi detektif Slater dan timnya ke lokasi karena hanya Slater yang kini ia percayai. Betty, how can we help you? Department C6. Ternyata sejak tadi Frank belum benar-benar tersambung. Suara yang ia dengar hanyalah operator. Setelah mereka pergi barulah panggilan terhubung ke kantor polisi, namun sudah terlambat karena mereka keburu kabur. Dari 2 arah, polisi mengepung. Frank pun hanya menggertak dengan pistol kosong lalu melarikan diri ke dalam lift. Dari CCTV, Mason mendapat kabar bahwa Frank membawa senjata. Namun ia tidak khawatir karena tahu pistol itu kosong. Sehingga ia bersiap menghadang di depan lift, tapi tiba-tiba Eva menekan tombol lantai 9 untuk mengecoh mereka dan rencana itu pun berhasil. 9. They're getting off at 9. Frank kembali ke apartemen Eva untuk mengambil ponselnya lalu menodongkan pistol ke salah satu rekan Mason yang kita sebut saja Johnny. Namun si wanita medis justru menyandra Eva. Johnny pun tertawa karena tahu pistol Frank telah kosong. Tapi tak disangka wanita itu kemudian melepaskan Eva karena merasa hal tersebut di luar tugasnya. What? What do you mean? That's part of the job.
Johnny lalu mengambil ponsel dan berteriak memberitahu bahwa Eva dan Frank berada di dalam ruangan itu. Mendengar hal itu, Mason segera kembali ke lantai tersebut, akan tetapi Coming to you! dan ya, Frank pun berhasil membuka kunci ponsel Johnny menggunakan wajahnya. Dan tak lama terdengar Mason yang datang sehingga Frank dan Eva kembali bersembunyi. Saat tersadar, Johnny menyadari ponselnya telah hilang. Mason pun mencoba menghubungi ponsel itu. Beruntung Eva sempat membaca gerak bibir Mason, sehingga Frank segera mematikan nada dering. Namun saat hendak meminta bantuan, Frank tanpa sengaja menginjak sesuatu. Mason dan Johnny mulai menyisir sumber suara tadi. Beruntung penjaga di luar lengah sehingga Frank dan Eva berhasil kabur lewat tangga darurat. Meski sempat nyaris berpapasan dengan Mason, mereka kemudian masuk ke apartemen lain. Dan tak lama Slater menghubungi Frank dan Frank langsung menjelaskan kondisinya yang tak bisa mendengar serta ancaman terhadap keselamatan dirinya dan juga Eva. Close the screen when you're talking. It's gonna try to read your lips and tell me what you're saying. Setelah mendengarkan penjelasan itu, Slater segera menuju lokasi dengan bantuan tim. Namun Mason kembali mendapatkan informasi tentang keberadaan Frank dan juga Eva, lalu memanggil anak buahnya dan mendobrak pintu apartemen tersebut. Di tengah pelarian, Eva bertanya bagaimana mereka bisa terus dilacak. Frank sempat terdiam, namun karena waktu mendesak, ia meminta Eva untuk melepaskan jaketnya. Ternyata mereka dilacak lewat ponsel milik Johnny. Frank lalu membungkus ponsel itu dengan baju dan melemparkannya ke lantai dasar. Para polisi korup pun sudah berada di sana dan semakin marah, terutama Mason yang mulai kehilangan kesabaran. Ia memerintahkan semua orang untuk menyisir setiap ruangan di gedung dan mengejar Frank serta Eva. Sementara itu, Frank dan Eva yang berhasil bersembunyi mulai berbincang. Eva menanyakan alasan Frank kehilangan pendengarannya. Frank pun menceritakan bahwa sejak kecelakaan itu hidupnya berubah dan ia merasa tidak lagi bisa menjalankan pekerjaannya seperti dulu. Eva kemudian menasihatinya, ia sendiri tulis sejak lahir dan dibesarkan oleh neneknya dengan penuh kedewasaan. Ia pernah merasakan kehilangan saat neneknya meninggal hingga sempat terjerumus ke hal buruk. Namun ia teringat pesan nenek untuk menjauhi hal tersebut karena tidak baik. Frank terdiam mendengar cerita Eva tentang hidupnya. Ia pun mengungkapkan kerinduannya kepada suara putrinya saat bermain gitar, sesuatu yang kini tak lagi bisa ia nikmati. Eva sendiri menyukai musik bukan untuk didengar melainkan dirasakan lewat kebahagiaan di wajah orang-orang. Ia mengingatkan bahwa kehilangan satu hal bukan berarti kehilangan segalanya. Setelah saling berbagi wejangan dan nasihat, Eva dan juga Frank melihat Slater sudah berada di lokasi, namun ia datang sendirian tanpa bantuan, yang membuat Frank panik dan memutuskan untuk turun membantu rekannya di bawah. Tapi tiba-tiba Go first. dan ya, seorang polisi korup berhasil menangkap Frank dan juga Eva lalu memberitahu posisi mereka kepada Mason. Frank dengan bahasa isyaratnya menyuruh Eva untuk melompat sehingga ia bisa menyerang polisi itu hingga terjatuh ke bawah. Tak disangka polisi itu kembali sadar sehingga Frank pun segera menyerangnya lagi. Di luar, Mason dan anak buahnya mendengar keributan tersebut. Beruntung Frank berhasil melumpuhkan polisi korup itu. Mason dan yang lain akhirnya tiba di lantai 6 namun tidak menemukan siapapun. Saat hendak menghubungi polisi yang sebelumnya menghadapi Frank, mereka justru dibuat terkejut karena Going down to the fucking lobby. di sisi lain, Eva dan Frank berusaha keluar dari lift dan kabur. Sesaat kemudian, Frank melihat Slater sedang ditodong dengan pistol. Karena tak bisa mendengar percakapan mereka, ia memilih menurunkan senjatanya. Namun yang lebih membagongkannya adalah Slater ternyata bagian dari kelompok polisi korup tersebut. Ia tampak kesal karena Frank kembali ke gedung dan mencoba bertindak seperti pahlawan. Tak lama kemudian, Mason dan yang lainnya datang untuk menangkap mereka berdua. Show me her arm.
Dan ya, para polisi korup ini punya alasan masing-masing hingga berkhianat. Ada yang karena uang, ada pula yang demi kebutuhan keluarganya. Ya, ujung-ujungnya fulus juga sih. Mereka pun merencanakan skenario seolah-olah Eva meninggal akibat overdosis. Slater mencoba menyuap Frank agar tutup mulut, sementara Mason sudah tak sabar. Pada akhirnya Frank memilih mengikuti perintah mereka dan tetap diam. One. I'm in. I want 50K up front. What the fuck is he talking about 50? You must be out of your fucking mind. Setelah menyuntik Eva, mereka pun pergi begitu saja. Namun Frank ternyata sudah menyusun rencana. Ia melihat para polisi itu tengah mengembalikan senjata mereka, dan saat itulah ia segera bergerak menjalankan aksinya. Melihat Eva yang hampir tewas akibat overdosis, Frank bergegas ke toilet untuk mengambil obat untuk menyadarkannya. Tak lama kemudian Eva pun sadar, namun efeknya hanya bertahan sekitar 10 menit. Sementara itu Mason memerintahkan anak buahnya untuk mengepung dan menyisir semua area dan semua akses ditutup. Ia sendiri berniat untuk menghabisi Frank dengan pistolnya. Di dalam, Frank meminta Eva untuk memegang senjata lalu kembali ke ruang foto untuk mengambil beberapa barang, tapi tiba-tiba Hey man, the bitch is still alive. mendengar teriakan itu, Mason memerintahkan Johnny untuk masuk dan mengalihkan situasi. Namun pintu justru tertahan. Saat hendak ditembak, Frank segera menyalakan api sehingga asapnya menarik perhatian orang-orang di luar. Mason pun panik karena rencananya terancam gagal. Dan benar saja, beberapa mobil polisi dan pemadam kebakaran datang ke gedung itu. Sims bahkan memutuskan kabur diikuti rekan lainnya yang tak ingin tertangkap. Namun Mason yang sudah terlanjur jauh memilih untuk kembali masuk, sementara Frank dan Eva berhasil menjebol dinding untuk melarikan diri. Di luar, si Johnny terus meminta arahan kepada Mason, namun diabaikan karena Mason fokus mencari Frank. Tak ingin tertangkap, si Johnny pun kembali memilih kabur, dan tak lama kemudian Mason sampai di toilet dan menemukan lubang di dinding. Karena penasaran, ia pun masuk ke dalamnya, namun Frank dan Eva segera menyiram kepalanya dengan air cairan. Fucker. Setelah mereka kabur, efek obat Eva mulai memudar. Sementara itu, Slater di bawah menolak menyerah dan kembali naik untuk mencari mereka. Dari atas, Mason menembakkan pistolnya yang membuat Frank dan Eva kembali berlari hingga masuk ke sebuah ruangan berisi peralatan siaran. Eva kemudian meminta Frank untuk menggunakan alat tersebut, namun Mason dan Slater sudah berada di depan pintu dan perlahan mulai menyisir ruangan itu. Eva segera menaikkan volumenya hingga membuat Slater kesakitan. Mason yang penglihatannya terganggu langsung menembak sosok di depannya tanpa sadar bahwa itu adalah Slater. Saat hendak pergi, Frank melihat mantan rekannya, tapi di saat yang sama efek obat pada Eva habis dan dia pun pingsan. Mason belum menyerah dan kembali mencari mereka. Di sana ia menemukan Eva yang pingsan, akan tetapi setelah berhasil melumpuhkan Mason, Frank berlari sekuat tenaga sambil menggendong Eva hingga keluar dengan selamat. Eva pun segera mendapatkan pertolongan dari petugas medis, bahkan dilakukan pemacu jantung. Frank hanya terdiam menyaksikan semuanya. Singkat cerita, di hari pertunjukan putrinya yang bernyanyi sambil bermain gitar, Eva akhirnya datang. Meski tak bisa mendengar suaranya, ia melihat kebahagiaan di wajah orang-orang di sana. Tak lama Eva juga hadir untuk mendukungnya. Seperti yang ia katakan, kehilangan satu hal bukan berarti kehilangan segalanya.
Tamat ending yang cukup membagongkan. Pesan yang bisa kita ambil setelah menonton film ini adalah mengajarkan bahwa keterbatasan bukan akhir dari segalanya. Di balik keheningan masih ada makna, harapan, dan kekuatan untuk bangkit. Yang hilang dari satu indera tidak akan pernah menghapus kemampuan untuk merasakan hidup, mencintai, dan berjuang. Saya Iha, mewakili jajaran direksi yang bertugas, mohon pamit undur diri dan sampai jumpa di alur cerita selanjutnya. Goodbye.